Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat berjumpa kembali di tutorial pembelajaran. Ya, hari ini Pak Guru masih membahas tema 1, yaitu subtema 1 pembelajaran kedua. Ya, lanjutan materi dari yang kemarin. Mudah-mudahan kalian masih diberi kesehatan dan tentunya diberikan keistiqomahan dalam belajar maupun beribadah. Oke, ini Pak Guru akan menyampaikan tutorial pembelajaran ya secara ringkas saja, dan silakan di rumah dipahami videonya, diputar bolak-balik, di-download boleh, dilihat saja juga boleh. Oke, next. Oke, di pembelajaran 2 ini tema 1 subtema 1 ya, muatannya nanti ada SPDP, kemudian ada bahasa Indonesia juga. Oke, yang pertama itu mengenai tentang pengertian gambar cerita ya. Gambar cerita, kalian sering mendengar istilah gambar ya, menggambar. Kamu sangat senang sekali ketika mendengar pelajaran menggambar gitu, senang. Nah, di sini ada istilah gambar bercerita. Nah, apa itu gambar bercerita? Itu sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Jadi gampangannya itu sebuah gambar yang isinya gambar itu bisa menjelaskan atau menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, di sini ada contoh ya untuk materi yang harus kalian pahami. Salah satunya itu adalah contohnya adalah gambar ilustrasi ya, gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi itu sendiri itu dibedakan menjadi dua ya. Nih, yang pertama ini adalah gambar ilustrasi dengan foto ya. Jadi gambarnya itu difoto menggunakan kamera ataupun menggunakan handphone ya, kamera handphone. Kemudian yang berikutnya yang kedua, ini ada gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Jadi digambar menggunakan tangan. Oke ya. Jadi kalau gambar cerita ini tadi adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang membentuk sebuah cerita ya. Sebuah gambar yang bisa ketika dilihat oleh orang yang melihatnya itu bisa menerka, berarti di gambar yang dibuat ada sebuah urutan peristiwa. Oke, next. Nah, untuk memahaminya lebih dalam, ini tentang gambar cerita itu tadi sudah disampaikan ya. Itu gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa ya. Jadi gambar-gambar ya, gambar yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang-binatang. Nah, karena di sini ada kata orang, binatang-binatang, tentunya dalam gambar cerita tentunya ada gambar orang atau hewan itu biasanya, kalau orang ya lebih dari satu biasanya. Hewan pun bisa lebih dari satu. Tentunya gambar itu kalau dilihat itu berarti ada semacam kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan manusia atau binatang. Gambar bercerita, sebetulnya kamu sering membuatnya, menggambar ya, tapi kamu kadang belum ngerti maksudnya. Oke, biasanya gambar cerita itu dapat ditemui pada buku-buku cerita ya, terutama itu buku untuk anak-anak ya, untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar terjadi atau cerita imajinasi atau fiksi. Kemudian bagaimana gambar cerita itu dibuat ya? Gambar cerita itu dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Alat dan bahan untuk menggambar cerita dengan teknik kering menggunakan beberapa alat, misalnya itu pensil, kapur, krayon. Ini menggunakan teknik kering, atau bahasanya yang lebih mudah dipahami ya, teknik kering itu bahan yang tidak memerlukan air ya. Sedangkan yang kedua, teknik basah, itu media yang diperlukan berupa cat air,
Ini tinta bak atau tinta Cina atau cat poster yang menggunakan air ya sebagai pengencernya. Jadi ada dua teknik kering dan teknik basah ya. Kalau teknik kering menggunakan alat-alat kering ya yang tidak memerlukan air. Contohnya ada pensil, kapur, krayon. Kemudian untuk teknik basah itu memerlukan air sebagai pengencernya berupa cat air, tinta bak atau tinta Cina. Oke, next. Ini ada beberapa contoh gambar cerita. Yang pertama ini aku ambil ini dari Jabiras Blogspot. Judul gambarnya bencana gunung meletus ini ya. Nah, di gambar ini kalian ketika melihat gambar ini kalian bisa mengilustrasikan bahwa dalam gambar ini terjadi sebuah bencana, orang-orang berlarian. Nah, ini gambar tapi menceritakan sesuatu walaupun tidak ada tulisannya di sini. Ketika kamu melihat ya, kamu langsung bisa merespon, oh ini di sini ada sebuah kejadian gunung meletus, orang-orang berlarian untuk menyelamatkan diri. Ini gambar yang ke-1. Kemudian yang kedua, ini gambar yang kedua ya. Di sini ada gambar cerita, di sini ada sebuah pemandangan ya. Di sini ada aktivitas anak-anak. Mungkin ini sedang melakukan karya wisata ya. Mereka terlihat sangat senang sekali ya. Kemudian yang ketiga juga di sini ada gambar cerita. Dengan di belakangnya ada gambar sebuah masjid. Ini orang-orangnya berpakaian Muslim ya, mungkin mereka akan melaksanakan sholat atau bisa juga diterjemahkan orang-orang ini akan melakukan pengajian ya. Jadi ketika kamu gambar cerita itu intinya kalau kamu melihat kamu bisa menangkap maksudnya seperti itu. Oke, next. Ya, yang berikutnya untuk muatan IPA-nya ya di pembelajaran 2 ini ada alat gerak hewan dan fungsinya ya. Kemarin di pembelajaran 1 sudah disinggung ya, sudah disenggol-senggol sedikit ya. Jadi pembelajaran 2 ini untuk lebih mendalaminya lagi. Ya, alat gerak hewan itu disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya ya, fisiologinya. Perhatikan tabel berikut ya. Di sini ada ikan. Ikan itu alat geraknya sirip dan ekor ya. Fungsinya ya untuk berenang. Kalau nggak punya sirip, nggak punya ekor, tidak bisa berenang, ikannya tenggelam ya. Terus bagaimana kalau punya sirip dan ekor tidak bisa bergerak? Yaitu ikan mati ya, yang digoreng itu biasanya tidak bisa bergerak. Kemudian yang kedua amfibi. Amfibi ini katak ya. Amfibi ini katak. Ini bahasa ilmiah, bahasa kita, bahasa di daerah kita itu katak, kodok ya. Alat geraknya itu kaki ya, bukan kaki-kaki, bukan kaki, ini sikil ya, bahasa kamu sikil. Kemudian fungsinya ini untuk berjalan, melompat dan berenang ya. Karena ketenarannya katak nih dalam berenang, dalam perlombaan berenang ada yang namanya gaya katak ya. Karena katak ini memang lebih terkenal ya, bagus sekali gerakan kataknya ketika berenang ya, sampai ada nama gerakan berenang itu gerakan katak ya. Ini diingat-ingat, dipahami ya. Kemudian yang ketiga ada reptilia. Reptilia ini bahasa ilmiah juga ya, intinya untuk hewan-hewan yang melata ya, hewan-hewan melata, ular ya. Ada ular, ada buaya ya, ada penyu ya, bulus juga bisa termasuk reptilia. Nah, alat geraknya di sini ada ini contohnya buaya ya. Ini menggunakan kaki alat geraknya, ular ini menggunakan otot perut. Kemudian penyu itu kaki dayung. Ya, kalau buaya bisa untuk berjalan, dia untuk berenang kakinya ya. Kemudian otot perut ya, ular ini fungsinya jelas untuk merayap. Kemudian kaki dayung pada penyu ini untuk berenang. Oke, yang berikutnya yang keempat adalah burung ya. Bahasa ilmiahnya ini aves ya, aves. Burung atau manuk ya. Alat geraknya sayap. Kemudian sayap kaki ya. Ya, kegunaannya kalau sayap ya jelas untuk terbang, kaki untuk bisa berjalan, bisa berenang, bisa berlari, tergantung burungnya jenis burung apa di sini. Kalau burungnya di sini adalah burung kakak tua
Ya dia kakinya jelas dia untuk bisa bertengger, bisa mencengkram, ya itu kakinya. Kalau sayap jelas untuk terbang. Ya ini burung kan banyak di sini ya. Cuma ini secara umum ya punya sayap, punya kaki. Kalau sayap untuk terbang, kaki untuk berjalan. Kalau mencengkram tergantung jenis burungnya. Kalau mencengkram biasanya untuk burung-burung makan daging atau karnivora seperti elang ya, seperti alap-alap dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada mamalia. Mamalia ya. Mamalia ini adalah hewan-hewan menyusui. Hewannya biasanya besar-besar ini ya. Contohnya ada kerbau, sapi, kuda, kambing ya. Kemudian di air pun ada hewan yang termasuk mamalia, ada paus dan lumba-lumba ya. Paus dan lumba-lumba ini termasuk mamalia. Di sini ada kerbau, sapi, kuda ya. Alat geraknya kaki ya, untuk berjalan, untuk berlari. Kemudian ada paus dan lumba-lumba, alat geraknya berupa sirip untuk berenang, untuk melompat ke atas ya. Kamu sering melihat di televisi, di rumah atau mungkin di HP melalui YouTube tuh melihat lumba-lumba dapat melompat ke atas ya. Paus juga dapat melompat ke atas, itu menggunakan sirip ya. Itu salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun mungkin di air ya, dia bisa melompat ya, dia dapat berenang dengan cepat. Oke, next. Ya masih di pembelajaran kedua ya, untuk muatan pelajaran selanjutnya di tema 1 subtema 1 yaitu bahasa Indonesia. Ya masih menyinggung ide pokok dalam kalimat utama. Ya kemarin sudah disinggung juga, kita perdalam lagi di pembelajaran kedua. Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Ya dalam suatu paragraf atau teks tulis ya, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama itu berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Ya diingat ini kata kuncinya. Kalimat utama ini berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kemarin sudah disampaikan. Jadi dalam sebuah paragraf pasti ada kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Jadi kamu harus sering membaca supaya bisa membedakan mana kalimat utama, mana kalimat pelengkap atau kalimat penjelas ya. Jadi dengan mudah nanti kamu dalam menentukan kalimat utamanya gue nang arep apa nang buri ya. Ya ini kemarin sudah disinggung, kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks ya. Tadi kalau kemarin disampaikan kalau di awal itu disebut kalau ada sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf ya, kalimat utamanya ada di awal, itu disebut dengan paragraf deduktif. Kemudian jika kalimat utama yang terletak di akhir paragraf, kemarin disampaikan, bisa dilihat lagi videonya, kalau kalimat utamanya berada di akhir sebuah paragraf itu disebut dengan paragraf induktif kalau di belakang ya, atau di awal dan di akhir satu teks. Kok bisa ya, ini namanya paragraf campuran, ada di depan dan ada di belakang ya. Tapi kalau ini masih jarang, nanti di kelas 5 jarang, mungkin di kelas 6. Kalau di kelas 5 fokus ke induktif dan deduktif, kebanyakan ini di akhir atau di awal. Oke, next ya. Mungkin itu saja yang hari ini dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Oke, Pak Guru sampaikan, tolong disimak videonya atau di-download boleh. Nanti Pak Guru bagikan link Google Drive dan YouTube-nya. Kemudian nanti ada tugas setelah kalian menyimak video ini. Oke, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.